coba sebelum kita berobat, dan berobat juga sunnah hukumnya, kita membacakan dulu Al-Quran ke diri kita. Seperti Nabi mau tidur baca Al-Falaq An-Nas. Jadi ruqyah tidak harus manggil Ustadz saya mau ruqyah. Itu juga betul, boleh. Tapi sebetulnya diri sendiri pun bisa apa? Bisa meruqyah. Qul a'udzu birabbil falaq. Sekarang masuk ayat pertama. Al-falaq artinya subuh. Disebut falaq, falaqo artinya membelah. Falaqo artinya apa? Membelah bahasa Arab. Pertanyaan saya, coba ditebak. Apa hubungannya subuh sama membelah? Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yusrifus su'a. Kalau engkau sedang mau tidur, maka bacalah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Berarti surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini termasuk surat yang memang diajarkan Nabi menjadi ruqyah. Nah, ini coba nih diamalkan malam ini. Coba mau tidur baca apa? Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Lanjut kata beliau. Wa qala Ibnu Abbas meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna minal awja'i kulliha wal humma hadha du'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kita kalau sedang sakit dan sedang demam berdoa dengan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahil azim min syarri kulli 'irqin na'arin wa min syarri harrin nari. Ini saya kirimin ya Ustaz apa doanya. Jadi memang kalau sedang kita sakit, Bapak para hadirin sekalian, coba sebelum kita berobat, dan berobat juga sunnah hukumnya, kita membacakan dulu Al-Quran ke diri kita. Seperti Nabi mau tidur baca Al-Falaq An-Nas. Jadi ruqyah tidak harus manggil Ustadz saya mau ruqyah. Itu juga betul, boleh. Tapi sebetulnya diri sendiri pun bisa apa? Bisa meruqyah. Qul a'udzu birabbil falaq. Sekarang masuk ayat pertama. Al-falaq artinya subuh. Disebut falaq, falaqo artinya membelah. Falaqo artinya apa? Membelah bahasa Arab. Pertanyaan saya, coba ditebak. Apa hubungannya subuh sama membelah? Coba dipikir. Kok orang Arab menyebut waktu subuh dengan falak? Falak kan artinya membelah. Apa hubungannya? Ya, gimana? Ya, karena tadinya gelap, terus cahaya fajar itu apa? Membelah kegelapan malam. Gitu. Makanya subuh dalam bahasa Arab disebut apa? Al-falaq. Gitu. Qul katakan, a'udzu aku berlindung, aku minta perlindungan birabbil falaq, robnya al-falaq, robnya subuh. Kata Syekh Al-Bantani, waktu subuh, waktu orang berdoa, ya karena baru berakhir waktu sepertiga malam terakhir. Dan ini isyarat juga kata beliau, al-waqtil ladzi tafarraja fihi an kulli mahmumin. Sebagaimana gelapnya malam itu sirna kalah dengan secercah cahaya fajar yang kemudian membelah tadinya gelap menjadi terang.
Begitu juga dengan surat ini kita mohon Allah, sakit kita ibarat malam yang gelap disembuhkan dengan surat ini seperti apa? Subuh yang terang. Nah, mungkin gitu. Makanya terkenal ungkapan para sastrawan mengatakan, ini ungkapan para ulama juga sebetulnya. Kalau malam sudah semakin pekat, tanda fajar sudah semakin dekat. Loh, ini cocok. Masya Allah. Diriwayatkan kata Syekh Nawawi Al-Bantani, waruwi an ba'd sahabati, sebagian sahabat, annahu qadima Syam, datang ke Syam, fara'a dawra ahli dhimmati wa ma hum fihi min husbil aishi. Dia melihat di Syam kok banyak orang bukan muslim hidupnya kaya raya. Nah, maka sahabat ini berkata, faqala la ubali alaysa min waraihimul falak. Saya nggak peduli, bukankah nanti juga kita selalu berlindung kepada Tuhannya Al-Falak? Maksudnya sahabat ini, kita nggak perlu khawatir jadi orang Islam, lihat orang bukan Islam kaya raya, nggak usah khawatir, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan akan memberikan rezeki juga kepada kita. Andai di dunia rezekinya belum banyak, berarti Allah simpan rezeki banyaknya di mana? Di akhirat. Nggak usah khawatir. Sebaliknya orang yang jahat, orang yang tidak beriman, bukan Islam tapi kaya raya, ya kita khawatir dia. Kalau begitu terus, maka hanya di dunia saja enaknya, di akhirat enggak. Min syarri ma khalaq. Namanya minta perlindungan, tentu ada yang ditakuti, ada yang dikhawatirkan. Saya bulan lalu udah bikin perumpamaan. Umpama kita dikejar-kejar sama tukang palak di jalan, misalnya jalan baru, malam-malam ada yang jegat palak, kita nggak ngasih, kita kabur, dia terus ngejar dekat Pesona Square, ada satpam, maka kita bilang, Pak Satpam, tolongin saya, lindungi saya, lindungi. Maka Pak Satpam pasti nanya, apa pertanyaannya? Lindungi dari siapa? Nah, kita tinggal jawab, lindungi itu tukang palak. Berarti kalau kita minta perlindungan, berarti ada yang kita khawatirkan, kita takutkan. Makanya kita minta perlindungan dari hal tersebut. Jelas ya? Pertanyaannya, minta perlindungan dari apa? Itulah jawaban di ayat yang kedua. Min syarri ma khalaq. Dari keburukan makhluk-makhluknya Allah. Keburukan yang Allah ciptakan dari makhluk-makhluk. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ay min syarri kulli dzi syarrin khalaqahu rabbu, yaitu dari keburukan makhluk-makhluk Allah yang membawa keburukan. Min iblisa, contohnya iblis. Iblis Allah ciptain. Iblis ini mengajak kepada keburukan. Malahan semua setan sebetulnya itu siapanya iblis, Pak. Nah, ini kita perlu tahu nih. Di surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala firmankan, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Apa kalian wahai manusia mau menjadikan iblis dan keturunannya iblis sebagai teman padahal mereka musuh? Maka kata Ibnu Abbas, sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Jami' li Syu'abil Iman, iblis ini kakek moyangnya semua jin dan setan.
Kalau baik, jinnya kita sebut jin muslim. Kalau jahat, nggak muslim, maka kita sebut jin kafir atau setan. Ini setan dan jin sama, cuma bedanya kalau jin muslim kita sebut jin muslim, kita nggak sebut setan, karena dia tidak lagi ngajak keburukan. Tapi kalau jin yang ngajak keburukan, kita juga sebut apa? Setan. Dan sudah dibahas di surat An-Nas bahwa setan itu tidak hanya dari jin, tapi juga ada setan dari manusia. Apa dalilnya? Ayatnya sebelah mana? Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Tuh. Maka kita minta perlindungan dari semua yang Allah ciptakan membawa keburukan. Iblis contoh. Wa min jahannam, contoh yang buruk juga neraka. Kita minta perlindungan kepada Allah dari neraka supaya nggak masuk neraka. Dan kadang Bapak Ibu sekalian, kita lebih khawatir miskin daripada masuk neraka. Kita lebih khawatir nggak punya uang daripada masuk neraka. Ini tanda lemahnya iman. Makanya ada orang karena khawatir miskin keturunannya nanti, dia saat jabat dia korupsi. Korupsi itu kadang-kadang juga dilandasi takut apa? Takut nanti di masa depan saya nggak punya duit. Maka saya nabung dari sekarang, mumpung lagi menjabat, aji mumpung korupsi. Berarti dia lebih takut miskin daripada apa? Neraka. Dan rata-rata pekerjaan haram itu ya karena ini lebih takut miskin daripada neraka. Padahal kita orang Islam harusnya lebih takut neraka dari apapun. Takut neraka. Wujud dari takut pada Allah juga takut neraka. Karena neraka itu hukuman dari Allah. Sekali lagi kata Syekh Nawawi Al-Bantani, kita minta perlindungan dari min syarri ma khalaq, keburukan yang Allah ciptakan, yaitu contohnya neraka. Contoh lain, wa min asnafil hayawanatil mu'dhiyati kas-siba'i wal hawam. Termasuk keburukan hewan-hewan yang mengganggu. Nah, makanya surat Al-Falaq ini sebenarnya berguna juga kita baca kalau kita sedang merasa ketakutan di tempat hutan, misal contoh naik gunung, khawatir ada singa, khawatir ada ular, kita berdoa, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluknya Allah. Minta perlindungan. Jangan kalau lewat tempat sepi minta perlindungannya bukan kepada Allah, tapi amit mbah, permisi mbah, siapa mbah siapa? Jangan-jangan kita minta perlindungan sama jin, berarti sama makhluk halus. Nah, itu hati-hati. Jangan. Udah diajarin doanya, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Udah cukup. Minta perlindungan sama Allah langsung. Jangan perlindungan sama jin. Karena di surat Al-Jin sendiri ayat 5 Allah udah sampaikan bahwa jin itu makin sombong kalau kita minta perlindungan sama jin. Kata para jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sekelompok manusia minta perlindungan kepada sekelompok dari jin, maka jinnya makin sombong. Jinnya makin sombong. Maka jangan sekali-kali minta perlindungan sama jin. Ya. Minta perlindungan sama Allah. Justru kalau kita takut jin, takut setan, minta perlindungannya masa sama setan.
Nah, kan pertanyaan. Kita lewat tempat sepi, palingan takut makhluk halus, palingan minta perlindungan sama makhluk halus juga. Gimana? Itu ibarat minta perlindungan ke preman dari preman yang tadi. Orang Indonesia punya peribahasa, keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Nah, ini minta perlindungan sama Allah. Termasuk wa min syarri ma khalaq, berarti manusia juga sama. Kalau kita khawatir ada preman, ada begal, ada orang jahat, maka juga berguna surat Al-Falaq, min syarri ma khalaq. Lanjut. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari wa min, dan dari syarri, keburukan, ghasiqin, amani ghasiqin, ghasiq tasyihn wal bantani, wa min syarri qamarin idza tala'a. Ghasiq itu malam, ghasiq disebut ghasiq malam karena masuk, ghasaqa masuk, muncul. Ghasiqin idza waqaba, kalau sudah makin gelap. Jadi memang dimaklumi oleh Allah, gelap itu bikin orang takut. Makanya dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, Nabi SAW bersabda, fa inna fil jannati laisa laha lailun, tidak ada malam di surga. Di surga tidak ada apa? Malam. Nggak ada malam, Pak, di surga. Ini saya sendiri kebayang sih, kalau kita ke puncak, lihat pohon cakep, kebun rindang, Masya Allah. Itu kalau siang. Kalau malam, semua yang indah siang, malam jadi malah jadi dibilang angker, kan gitu. Surga kan banyak pohon, kita mikir juga. Ini memang termasuk kasih sayang Allah, tidak ada malam di mana? Di surga. Di sini juga disebutkan Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, qalat akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi. Nabi pernah megang tangan saya. Bapak-bapak masih kagak pegang tangan istri. Jangan-jangan kalau nyebrang jalan kagak lagi dipegang tangannya. Jangan-jangan kalau jalan ke mall nggak dipegang tangan istrinya. Jangan, Pak, dipegang. Nabi megang tangan Aisyah. Romantis tuh pegang tangan istri. Ini Nabi tuh di Mekah, berarti di Madinah tuh. Berarti udah umur 50-an tahun tuh. Ya. 50-an tahun, 53 nikah sama Aisyah, berarti umur 50-an tahun. Tapi romantisnya udah kayak anak muda 20-an tahun. Ya, apalagi sama Aisyah. Banyak momen romantis Nabi sama Aisyah. Contoh, dalam hadis Bukhari Muslim, Aisyah cerita, pernah Aisyah minum susu. Kemudian Nabi ambil, ya, terus dicari tempat apa? Bibirnya, bekas bibir Aisyah. Nabi minum di situ. Cailah, romantis benar. Ini Nabi umur 50-an tahun. Kalah kita bapak-bapak yang 30-an tahun, kalah. 40-an tahun, kalah romantis. Nah, Aisyah nggak akan lupa tuh momen-momen romantis Nabi. Dalam hadis Bukhari juga, Aisyah balap lari sama Nabi, balap lari. Coba kita, jangan-jangan nggak pernah ngajak lari pagi istri. Padahal istri itu seneng diajak lari pagi, romantis lari pagi itu. Nah, coba dicoba ya. Ini besok hari Sabtu. Nah, bener ya. Coba besok lari pagi, terus sambil jalan digandeng tangan istri, Pak, dipegang. Coba. Pasti habis itu pulang-pulang dibikinin makanan yang enak deh.
Intinya Nabi SAW megang tangan Aisyah. Fa asyara ilal qamar. Terus Nabi nunjuk bulan. Romantis bener. Bulan ini ibaratnya lagi di apa ya? Ya, di bawah sorot rembulan, sorot purnama. Ini malam ini purnama. Yang mana malam ini malam biad ya. Jadi ini masih bisa kita lihat malam purnama. Berarti malam ini malam 14 ya. Karena tadi 13, sekarang malam 14. Besok pun masih malam purnama. Nah coba ntar malam ajak istri naik motor. Ini kan selesai mengajar Isya, masih bisa kan berarti naik motor cari martabak misal contoh. Naik motor berdua goncengan, terus bilang sayang lihat deh bulan. Faqala na'udzubillahi min syarri hadza fa innahu ghasiqu idza waqab. Nah, Nabi di sini berikan penafsiran lain dari ghasiqin idza waqab, tidak hanya malam tapi juga termasuk objek-objek langit. Kata Nabi, aku minta perlindungan kepada Allah dari keburukan bulan karena sungguh dia juga termasuk ghasiq idza waqab. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, wa makna ghusuqil qamari atau gusuk ya, wa makna ghusuqil qamari imtila'uhu, dan makna gusuk dari qamar itu ghasiq karena dia penuh ya, bulat sudah. Dan maksudnya minta keburukan dari bulan karena bisa jadi ada hal-hal yang buruk terjadi di malam-malam purnama. Di sebagian kitab itu disebutkan, misalnya kitabnya Ibnu Jauzi, bahwa kalau lagi malam purnama itu pencuri jadi terbantu aksinya. Tentu ini zaman dulu ya, zaman belum ada lampu. Kalau gelap bingung, dia juga gelap banget. Tapi kalau ada malam, ada purnama, lebih terang. Cuma lagi-lagi kita orang Depok udah ngerasain bedanya malam purnama nggak purnama. Tapi sebetulnya kalau kita sedang di hutan itu terasa purnama tuh terang. Dia itu membantu kejahatan. Malah ada penelitian bahwa kejahatan itu memang sering terjadi meningkat di masa-masa purnama. Nah ini menarik. Sebagian pakar kesehatan seperti dikutip di kitab Tibun Nabawi itu bilang karena bulan ketika purnama itu bikin darah kita menguat, dan kalau orang yang tabiatnya buruk justru malah itu memancing dia semakin semangat bikin kejahatan. Oke, intinya pada akhirnya malam itu kadang ada keburukan. Bahkan kita pun kalau hitung-hitung lebih banyak keburukan terjadi malam apa siang? Dosa secara umum deh, dosa secara umum. Lebih sering malam apa siang? Lebih sering malam. Contoh, perzinaan, seringan siang apa malam? Malam. Kita, ya mudah-mudahan nggak ada di Depok lagi dah pelacuran-pelacuran. Naudzubillah min dzalik. Tapi kalau ada kan malam itu, nggak siang-siang. Apa lagi? Pencurian, rampok-rampok malam. Maka hati-hati kalau sholat subuh juga itu masih terhitung baru gelap. Masih kadang pencurian marak isya sama subuh, dan pencurian motor malam. Orang anak muda yang belum halal itu pacaran haram tuh. Ya gonceng-gonceng, pegang-pegang. Kapan itu? Siang atau malam? Malam. Jadi keburukan memang sering malam. Diskotik penuh kapan? Malam. Judi orang banyak kapan? Malam. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wajar kita diajarin sama Allah minta perlindungan dari keburukan malam, karena malam ini banyak mengandung keburukan. Ini maksudnya malam itu sendiri tidak buruk, tapi banyak orang menyalahgunakan nikmat malam
untuk berbuat dosa. Padahal sebaliknya orang Islam justru melihat malam itu kesempatan emas beribadah. Sekarang saya tanya, kenapa kira-kira kejahatan banyak malam-malam? Kira-kira kenapa coba? Kenapa kira-kira? Nggak kelihatan, sepi. Nah, kalau penjahat sepi nggak kelihatan, ada waktu berbuat jahat. Itu penjahat. Kalau orang soleh nggak kelihatan, sepi. Kesempatan untuk apa? Untuk sholat, biar nggak ketahuan, karena dia ikhlas, nggak mau ketahuan orang. Maka dia mumpung nggak ada yang ngeliat, saya beribadah. Kalau kita kan kadang semangatnya kalau ada orang, kalau nggak ada, naudzubillah min dzalik. Kalau orang soleh justru mumpung nggak kelihatan, sholat. Tuh, mumpung sepi, ngaji malam-malam. Di surat Al-Muzammil makanya Allah firmankan ayat ke-5 ke-6, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu waqa'aw wa aqwam qila. Sungguh membaca Quran dan sholat di waktu malam itu lebih mengena kepada jiwa dan lebih meneguhkan. Karena memang kalau baca Quran berisi tetangga, berisi orang, banyak kerjaan siang-siang. Kalau kita dagang, banyak yang hubungin di telepon, mesen apa segala, keganggu. Tapi kalau malam, insya Allah nggak ada yang mesen lagi. Udah, nggak ada yang lagi nelpon kita urusan kerja. Fokus, dimaksimalkan untuk ngaji. Jadi betul-betul ternyata waktunya sama-sama malam. Tapi bagi sebagian orang dimanfaatkan, disalahgunakan berbuat jahat. Tapi bagi sebagian orang lain justru sepinya malam dimaksimalkan untuk apa? Untuk berbuat kesolehan. Orang berbuat jahat malam-malam karena sudah nggak ada aktivitas lain. Kalau siang sibuk kerja, malam udah nggak ada kerjaan, maka dia salah gunakan waktu luang untuk berbuat dosa. Datang ke diskotik misalnya, membuka situs pornografi misalnya. Kenapa? Karena udah santai, punya waktu luang. Kalau siang banyak kerja, malam waktu luang. Cuma salah dia, waktu luang dia pakai untuk berbuat dosa. Kalau orang soleh enggak, siang sibuk, malam longgar, santai. Ini dia kesempatan untuk ngaji, ini dia kesempatan untuk sholat, ini kesempatan untuk menghafal Quran, kesempatan untuk mengajari anak dan keluarga. Jadi boleh waktu sama-sama malam, tapi siapa yang menggunakan itu yang beda. Lanjut. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kata Syekh Al-Bantani, ay min syarrin nisa'il lati yubtilna azaimar rijali bil hiyal. Oh. Dan dari keburukan, oh min syarri, dan dari keburukan. Allah orang terus min syarri, min syarri, min syarri. Ya, penekanan. Padahal sebenarnya sekali cukup, nanti tinggal pakai waw dan tapi enggak. Allah ulang wa min syarri, wa min syarri. Yang ketiga dari keburukan an-naffatsat. Naffatsat artinya yang meniup, perempuan-perempuan yang suka meniup. Fil uqad, di ikatan-ikatan. Bapak-bapak pernah nggak tahu santet tuh kayak apa? Kalau nggak pernah, alhamdulillah nggak, saya juga nggak pernah lihat sih. Ya. Cuma kalau baca di buku-buku, di kitab-kitab para ulama, itu santet konon pakai iketan-iketan gitu. Misal, saya santet, tapi tolong ambil dulu misalnya barangnya dia, atau rambutnya dia, ambil rambut, diiketin ke misalnya boneka, terus ditiup pakai mantra-mantra.
Ah, tuh disakitin tuh. Misalnya ditusuk pakai apa? Jarum. Ntar orang yang tadi tuh malam-malam tidur, sakit badan saya. Nah, benar nggak? Mudah-mudahan nggak ada di antara kita yang pernah kena santet ya. Tapi ini ternyata udah Allah Subhanahu wa taala wanti-wanti. Nah, kita diajarin minta perlindungan dari yang kayak begini. Karena pada akhirnya ada aja orang sampai zaman modern masih menghalalkan cara-cara model begini. Bingung juga kita. Kok bisa? Zaman udah modern tapi masih aja datang ke dukun nyantet orang. Tapi namanya iman kalau lemah begitu. Pokoknya kalau merasa ini orang saingan saya, misalnya di tempat kerja, saya bikin celaka. Ini saingan saya dalam politik, saya bikin celaka. Akhirnya apa? Datang ke dukun, tolong santet. Salah satu contoh bentuk santet ini, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari keburukan perempuan-perempuan yang meniup pada tali-tali, pada buhul-buhul. Dan kenapa perempuan? Tentu namanya tukang sihir ada juga laki-laki. Cuma wallahu a'lam bishawab. Memang kita di buku-buku cerita juga, dan yang kita suka dengar dari kenyataan di lapangan, seringnya itu memang kita dengar istilah nenek sihir. Nenek sihir. Bahkan di zaman Nabi sendiri itu juga penyihir banyak perempuan. Misalnya ketika Abdul Muthalib punya anak Abdullah dan udah bernazar menyembelih, maka orang-orang Quraisy itu pada datang ke penyihir perempuan. Demikian dalam Sirah Ibn Hisham, penyihir perempuan. Dalam Sahih Ibn Hibban, zaman Umar bin Khattab ada 3 penyihir menyantet Hafsah. Santet Hafsah, disantet Hafsah. Dan mereka ini perempuan. Faqatalna thalatha sawahir. Maka Umar menghukum mati 3 penyihir perempuan. Lagi ini bukan berarti perempuan lebih berpotensi jadi tukang sihir, enggak juga. Cuma kenyataannya banyak penyihir itu dari perempuan. Di Indonesia pun kalau kita lihat tokoh-tokoh mistis ya, kebanyakannya apa? Perempuan. Nenek sihir, apa lagi? Mak lampir, apa lagi? Yo hidup, sundul bolong, itu juga perempuan. Ya, dulu saya waktu kecil, ya, pernah lihat di TV ada orang dukun ngasih ramalan, perempuan dia. Namanya dulu saya kecil, ya, ramalan perempuan dia. Kita semua tahu juga, ya, yang peramal-peramal terkenal di Indonesia perempuan. Tes. Intinya kita diajari minta perlindungan pada Allah dari nafatsat fil 'uqad, dari perempuan-perempuan yang menghembus, meniup-niup pada buhul-buhul. Syekh Al-Bantani memberikan tafsiran lain bahwa nafatsat fil 'uqad bisa juga dimaknai makna kiasan. Itu dari keburukan perempuan-perempuan yang bisa melemahkan imannya para laki-laki. Nah ini kama ikhtaruhu Abu Muslim, seperti beliau bilang tafsiran Abu Muslim. Maka makna ayat kata beliau, fa ma'na ayati anna nisaa li ajli kathrati hubbihinna fi qulubir rijali yatasarrafna fihim wa yahulunnahum min ra'in ila ra'in wa min azimatin ila azimatin. Fa amarallahu rasulahu bita'awudi min syarrihin. Oh.
Sebagaimana ditafsirkan Abu Muslim, berarti makna ayatnya minta perlindungan dari perempuan-perempuan yang kadang menggoda laki-laki. Nah, ini kita zaman sekarang ada istilah namanya apa? Orang ngerebut laki orang. Dan ini mesti hati-hati kita bapak-bapak. Karena tempat kerja, kantor-kantor udah banyak benar perempuan. Emang dalam Islam nggak dilarang perempuan kerja. Cuma masalahnya iman bapak-bapak ini lebih diuji lagi zaman sekarang. Umpama kejadiannya bukan jamaah Masjid Al-Hikmah, insyaallah. Pulang kerja hujan, kita naik mobil. Sendiri kita naik mobil. Teman kerja kita perempuan. Rumah kita di Depok 2 Tengah. Rumah dia di Margonda. Ada nggak godaan? Pak, boleh nggak saya diantar naik mobil bareng? Kalau kita lemah imannya, ya udah nggak apa-apa naik. Emang sejalur. Tapi hati-hati. Nabi SAW sudah bersabda bahwa kalau laki sama perempuan berdua-duaan, yang ketiga siapa? Setan. Setan yang ketiga. Dan ini nggak cuma anak muda belum nikah. Nih kita kadang gitu juga sih Pak. Nyangkanya hadis-hadis model begitu tuh anak muda belum nikah. Nganggap kita kalau udah nikah, wah tuh nenek udah nikah. Kata siapa? Buktinya hukuman zina sebelum nikah sama setelah nikah lebih dahsyat setelah nikah. Dalam fikih Islam, kalau belum nikah cambuk 100 kali, diasingkan setahun. Kalau nikah, apa hukumannya? Rajam tuh apa rajam? Timbukin batu sampai meninggal. Di satu sisi kita paham, oh, pantas hukuman lebih berat. Kan dia udah ngerasain yang halal, ngapain nyari yang haram? Maka lebih berat hukumannya. Kalau anak muda nih, dia belum nikah, jadi hukumannya masih lebih ringan. Itu di satu sisi. Di sisi lain, juga kita merasa ini Allah perberat hukumannya karena godaannya juga makin berat. Godaan orang udah nikah tuh berarti setan yang dikerahkan. Setan yang buat anak muda apa setan buat orang udah nikah? Sama nggak setannya? Kan iblis nih punya tim menggoda. Kalau menggoda orang biasa, menggoda ustadz, sama nggak setan yang dikirim? Beda lah, gitu. Pasti dikirim buat ustadz setannya lebih dahsyat, udah pangkatnya udah bintang banyak. Maka sama juga, udah nikah bapak-bapak jangan menganggap remeh urusan lawan jenis. Karena setan yang dikerahkan ke bapak-bapak, ke kita nih, itu bukan setan yang dulu waktu masih muda, udah beda. Beda waktu kita masih muda ada setannya. Levelnya level tertentu, mungkin bintang 1. Udah nikah, kata iblis, kata setan, wah ini harus kita naikin nih godaannya. Naik godaannya, setannya lebih kenceng. Maka kita sering anggap remeh, udahlah. Ya, hati-hati nih, banyak kasus di pengadilan agama itu, banyak data ya perceraian atau minta cerai kasusnya selingkuh. Tuh, hati. Dan itu kadang zaman sekarang, kalau tadi saya kasih contoh nganter pulang kerja naik mobil, hari pertama nyampe Margonda, nyampe rumah aman, hari kedua aman, mungkin kalau udah bulan kedua mungkin udah ke hotel, who knows, nggak tahu. Karena setan juga step by step dia kalau menggoda. Mungkin kali pertama langsung dosa besar, ya bertahap. Itu mungkin ekstrim lah Ustadz. Tapi ada yang tidak boleh kita remehkan, yaitu media sosial dan WhatsApp.
Hati nih. Jangan kita bergampang-gampang chat sama lawan jenis. Jangan. Meskipun udah nikah, apalagi udah nikah. Jangan. Jangan bergampang-gampang. Awalnya sih chatnya urusan kerja. Lama-lama nggak ada urusan kerja dibikin-bikin. Nanti bisa chat. Hati. Nanti. Masing-masing kita nih koreksi diri, jaga diri. Nggak boleh merasa aman, nggak boleh. Malah ustadz ini juga bahaya, karena jamaah-jamaah perempuan kan kesengsem ibaratnya gitu. Wah, ini ustadz minta nomornya, awalnya buat ngundang kajian. Ini jangan di-share nomor saya, Pak. Ini share, ada yang nanya, izin dulu ke saya. Ini bingung kalau yang chat. Nih, nanya. Awalnya nanya Islam, ustadz apa hukumnya ini? Lama nih keseringan nanya, nggak usah dijawab deh. Perempuan dah. Nah, udah jelas zaman sekarang zaman penujian. Zaman penujian. Hati-hati. Termasuk media sosial. Awalnya kita media sosial buat dakwah, Ustadz. Saya nge-share nih nasihat. Saya nge-share video ceramah. Tapi ada foto buka aurat juga kita lihat. Ada video perempuan joget-joget kita juga lihat. Nah, ini kalau kayak gini harus segera tobat. Itu tuh jangan lihat, skip. Ada pilihan sebenarnya, biar pilihan itu kita nggak boleh ngeliat lagi. Pilih tuh, nggak mau ngeliat lagi, nggak suka, tidak tertarik, pilih, biar nggak muncul. Kalau memang nggak bisa hilang, udah mendingan nggak usah punya. Ya, atau jarang-jarang aja. Jangan tiap hari lihat-lihat. Ini ujian iman laki-laki akhir zaman. Hati. Ternyata kata Syekh Nawawi Al-Bantani di surat Al-Falaq pun itu bisa ditafsirin. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kiasan, seolah-olah perempuan-perempuan ini menggoyahkan imannya laki-laki ibarat meniup-niup tali. Goyah deh iman ini. Goyah iman. Awalnya kuat, tapi ditiup. Lembek lama-lama. Hati-hati. Dan kita juga perhatiin anak kita. Kita perhatiin anak kita. Kalau punya anak laki-laki, perhatiin. Punya anak perempuan juga diperhatiin. Tanggung jawab. Kalau punya anak perempuan udah baligh, harus dinasihatin pakai jilbab. Kalau belum pakai jilbab, dinasihatin biar pakai jilbab. Pelan-pelan. Kalau anak perempuan kita suka dijemput laki-laki keluar, jangan dibolehin. Jangan dibolehin. Kadang bapaknya udah bener ke masjid, ibunya aktif, rajin ke majelis taklim, pengajian ibu-ibu. Tapi anak perempuannya kalau malam minggu datang ada laki-laki jemput naik motor, diajak keliling Depok, kemana-mana, balik-balik jam 12 malam, dibiarin. Aduh, bapak-bapak, ibu-ibu, jangan begitu. Tanggung jawab. Kata Allah di surat 66 ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Punya anak laki-laki udah dibeliin motor, kalau dia suka pulang malam ditanya, jangan merasa kepedean. Zaman ini makin butuh kita mengawasi keluarga. Jangan-jangan anak kita bawa pergi anak perempuan orang kemana-mana. Kita ngasih HP ke anak kita, diawasin HP-nya buat apa? Isinya HP-nya apa? Ya, kita udah alhamdulillah sering ke masjid pengajian, ibu-ibu pengajian, tapi anak perempuan yang buka aurat di internet. Anak laki-lakinya juga sama, ngegodain perempuan di internet. Dicek. Ini bagian dari penjagaan kita zaman sekarang. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ya tasarrafna fihim. Perempuan bisa menggoyahkan laki-laki. Lanjut. Terakhir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari keburukan orang yang dengki apabila dia mendengki. Ai idza awhara ma fi nafsihi minal hasadi wa amila bi muqtadahu. yakni kalau orang hasad tersebut, orang dengki tersebut
sudah melakukan tingkah laku aktivitas yang ingin merugikan kita. Kita minta perlindungan. Hasad definisinya adalah tamanni zawalin ni'mati anil ghair, demikian kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya. Menginginkan nikmat orang hilang. Itu hasad. Apa hasad? Ingin nikmat orang hilang. Umpama tetangga kita punya mobil baru, kalau kita hasad, kita dengki, berarti apa? Mudah-mudahan tuh mobil rusak. Atau kalau kita dalam hati bilang gitu, hasad kita. Lihat teman naik jabatannya, kita bilang mudah-mudahan cilaka, itu hasad. Tapi kalau mudah-mudahan ya Allah saya juga dapat mobil kayak gitu, itu bukan hasad. Kata Imam Ghazali namanya ghibthah. Dan itu boleh. Teman kita naik umroh, ya Allah mudah-mudahan saya juga umroh. Teman kita naik jabatan, mudah-mudahan saya juga naik jabatan. Ini namanya apa? Ghibthah, bukan hasad, nggak apa-apa. Simpulannya surat Al-Falaq ini Bapak Ibu sekalian minta perlindungan kita dari keburukan-keburukan tadi. Dan kalau dibandingkan surat An-Nas, keburukannya ini keburukan yang fisik ya. An-Nas keburukan yang gaib, setan. Kalau Al-Falaq ini keburukan-keburukan yang nyata di kehidupan. Jadi lengkaplah Al-Falaq dan An-Nas berdampingan. Al-Falaq keburukan fisik, An-Nas keburukan yang tidak fisik. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.